Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lovina Imelda Yunita, NIM 12211183004. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulung Agung, jurusan Tadris Fisika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai bab fluida statis. Mari teman-teman simak video pembelajaran berikut ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep fluida statis, kemudian memformulasikan hukum dasar fluida statis, dan menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada bab ini itu akan membahas massa jenis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Untuk hukum Archimedes akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Yang pertama yaitu fluida tak bergerak. Nah, pada fluida tak bergerak ini ada 3 jenis wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Zat cair dan gas disebut fluida, sebab zat cair merupakan zat yang dapat mengalir. Nah, fluida ini termasuk zat alir. Sifat dari zat alir adalah memiliki viskositas atau kekentalan yang menggambarkan kemampuan zat alir untuk mengalir. Pengertian viskositas akan sangat penting di dalam mempelajari fluida bergerak. Namun, pada subbab ini kita akan fokus untuk membahas mengenai zat alir dalam keadaan diam yang disebut hidrostatis. Selanjutnya, besaran yang akan menyertai pada pembahasan berikut ini yang pertama yaitu massa jenis atau rapat massa. Nah, massa jenis merupakan besaran yang menunjukkan perbandingan antara massa dan volume. Jadi kalau dirumuskan itu Rho sama dengan M per V. Rho-nya ini adalah massa jenis atau rapat massa dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian V-nya adalah volume dengan satuan meter per kubik. Dan M-nya ini adalah massa dengan satuan kilogram. Selanjutnya, ini dengan catatan, apabila dalam soal massa jenis air tidak diketahui, maka kita selalu menganggap massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk besaran yang kedua yaitu tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Besarannya tekanan pada permukaan bidang dapat ditulis yaitu P sama dengan F per A. Jadi ini ada misalnya sebuah bidang. Nah, ini itu gayanya F. Dan yang ini adalah luas penampangnya yaitu A. Nah, F ini apa? F ini adalah gaya dengan satuan Newton. Dan A-nya ini apa? Luas permukaan tempat gaya bekerja dengan satuan meter persegi. Dan P-nya ini adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, ini ada soal. Sepotong emas yang bentuknya tidak teratur akan ditentukan massanya. Emas dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air. Skala yang ditunjukkan oleh permukaan air dalam gelas ukur bertambah 3,75 cm3. Bila massa jenis emas adalah 19,3 gram per cm3, berapakah massa dari emas tersebut? Nah, kita bahas. Diketahui apa dulu? Ini adalah V sama dengan 3,75 cm3. Terus ini rho-nya kita masukkan 19,3 gram per cm3. Ditanya apa?
massa. Nah, untuk menjawab, kita gunakan rumus yang tadi. Rho sama dengan M per V. Nah, untuk mencari M-nya ini gimana? Untuk mencari M, itu berarti Rho dikali dengan V. Jadi, 19,3 dikali 3,75, ketemunya 72,375 gram. Jadi, massa dari emas tersebut sebesar 725 gram. Selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini tidak bergantung dari berat zat cair. Hal ini disebabkan karena molekul atau partikel-partikel zat cair bebas bergerak. Tekanan hidrostatis ini ditentukan oleh rapat massa dan kedalaman titik partikel dari permukaan. Semakin dalam tekanan hidrostatis, semakin besar. Nah, secara matematis itu dirumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali dengan H, di mana P ini adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, dan Rho ini adalah massa jenis fluida tersebut dengan satuan kilogram per meter kubik. G-nya ini adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H ini adalah tinggi air atau kedalaman titik dengan satuan meter. Nah, selanjutnya contoh soal. Diketahui tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar wadah yang berisi air adalah 86.632 Pascal. Hitunglah ketinggian raksa pada wadah tersebut. Diketahui Rho raksa adalah 13.600 kg per meter kubik dan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, dibahas. Untuk menjawab ini, kita gunakan rumus P sama dengan Rho G kali H. Untuk mencari H, berarti P dibagi dengan G kali, ini maksudnya Rho ya. Jadi ini P sama dengan Rho kali G atau G kali Rho. Oke. Ini Rho, ini bukan H. Oke. Jadi P-nya ini 86.632 dikali dengan G-nya ini adalah 9,8 dan Rho-nya adalah 13.600 dan ketemunya adalah 0,65 meter. Jadi, ketinggian raksa pada wadah tersebut adalah 0,65 meter. Selanjutnya yaitu hukum hidrostatika. Nah, hukum utama hidrostatika ini merupakan suatu titik yang terletak pada bidang horizontal di dalam zat cair yang tenang, mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Jadi, semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama, yang disebut dengan hukum utama hidrostatika atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, secara matematis dirumuskan seperti ini. Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Jadi tekanan yang pertama sama dengan tekanan ke. Nah, ini contoh soal. Untuk mengetahui massa jenis minyak, digunakan pipa U. Mula-mula, pipa U diisi air raksa yang massa jenisnya 13,6 gram per cm kubik. Kemudian, ke dalam kaki kiri pipa U dituangkan air setinggi 10 cm kubik. Kemudian, dituangkan minyak setinggi 30 cm. Ternyata, selisih tinggi air raksa pada kedua pipa U adalah 2,5 cm. Nah, berapakah massa jenis minyak tersebut? Ini diketahui minyak H1 yang ini ya. Ini H1 30 cm. Nah, untuk H2-nya 10 cm. Untuk Rho 2 adalah 1 gram per cm kubik dan raksanya ini yang H3
2,5 cm. Dan diketahui rho-nya adalah 13,6 gram per cm kubik. Ditanya massa jenis minyak. Nah, kita bahas. Tekanan hidrostatis A sama dengan tekanan hidrostatis B. Nah, hidrostatis A ini yang mana ya? Rho1 H1 ditambah dengan Rho2 H2. Ini ditambah dulu. Kemudian sama dengan Rho3 kali H3. Ini kita masukkan. Dan terakhir 30 kali Rho1 sama dengan 24. Nah, Rho1-nya berapa? 0,8 gram per cm kubik. Jadi, massa jenis minyak tersebut adalah 0,8 gram per cm kubik. Selanjutnya yaitu hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini dinyatakan oleh seorang ilmuwan Prancis yaitu Blaise Pascal yang hidup pada tahun 1623 sampai 1662 yang mengatakan bahwa ketika perubahan tekanan diberikan pada suatu fluida pada ruang tertutup, perubahan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi bunyinya hukum Pascal ini yaitu apabila fluida dalam ruang tertutup diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah secara merata dan sama besar. Nah, tekanan yang dilakukan pada benda cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hal itu diselidiki oleh Pascal dan pernyataan itu disebut dengan hukum Pascal. Dengan menggunakan prinsip Pascal, berlaku hubungan secara matematis yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 ini adalah gaya pada penampang 1 dengan satuan Newton, dan F2 ini adalah gaya pada penampang 2 dengan satuan Newton, dan yang A ini, A1, merupakan luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, dan A2 adalah luas penampang 2 dengan satuan meter persegi. Nah, hukum Pascal ini dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Adapun alat-alat yang prinsip kerjanya menggunakan hukum Pascal itu dongkrak hidrolik, kemudian pompa tangan hidrolik, alat pengukur tensi, mesin pengangkat mobil, pengepres hidrolik, dan rem hidrolik pada motor atau mobil. Jadi ini seperti ini untuk alat pengangkat mobil. Ini alat pengepres dan ini skema hidroliknya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah pengangkat mobil hidrolik memiliki dua penghisap dengan luas penampang masing-masing A1 sama dengan 100 cm persegi. Kemudian A2-nya yaitu sama dengan 2000 cm persegi. Nah, berapakah besar gaya minimal F yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil dengan berat 15.000 Newton dapat terangkat? Ini diketahui A1-nya yaitu 100 cm persegi, kemudian A2-nya yaitu 2000 cm persegi, dan F2-nya 15.000 Newton. Nah, yang ditanyakan gaya pada penampang 1, berarti F1. Nah, kita bahas F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kalau mencari F1 berarti A1 per A2 dikali dengan F2. Nah, F1 sama dengan A1-nya adalah 100, terus A2-nya adalah 2000, dan F2-nya adalah 15.000. Kita coret-coret nolnya ini. Jadikan 100 kali 15, 1500 dibagi dengan 2 ketemu 750 Newton. Jadi gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat mobil tersebut adalah 750 Newton. Nah, sekian dulu video pembelajaran pada hari ini. Untuk hukum Archimedes akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang difahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.